dari trailer sendiri udah kelihatan nih kalau kamu jadi yang antagonisnya gitu. Iya. Mungkin udah siap belum sih untuk menerima hujatan-hujatan dari nanti? Siap banget. Ya, oke semuanya ya, pelan-pelan ya, ikutin arahan MC ya. Nanti hitungan ketiga kita akan sama-sama membuka secara simbolis ya untuk pembukaan poster ya, Musuh Dalam Selimut. Oke, tahan dulu. Iya benar. Nah, oke. Siap ya? Semua sama-sama itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yes, tepuk tangan dong. Dan juga langsung juga kita berikan kesempatan buat semua di sini untuk bisa kasih tanda tangan, boleh dong, tanda tangan dong ya. Silakan boleh dikasih untuk spidolnya, silakan di produser, sutradara dan juga Alkes juga boleh, silakan ya. Oke, nah keren ya posternya ya. Tuh nih, makanya dari posternya aja udah mulai kayak bikin tanda ini filmnya bagaimana sih ya kan? Tuh. Ya, dan juga habis ini nanti kita akan sama-sama nonton ya trailernya ya, pasti gemes banget nih ya. Oke, dan ini juga aku penasaran banget loh sebenarnya nih. Kita dinunggu penulisnya juga di sini untuk kita ngobrol soal isi ceritanya juga dan juga latar belakangnya ya. Juga pastinya nanti sekali lagi film ini akan hadir di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 Januari 2026. Satu buah awal tahun yang bagus banget nih ya di Januari 2026 untuk bisa menonton satu buah film yang pastinya ini relate pastinya dengan kehidupan kita, dan juga judulnya juga eye-catchy banget loh beneran deh ya. Oke. Iya. Foto dulu boleh dong, foto dulu kalau udah semuanya foto dulu. Baik, silakan mungkin boleh di sebelah kiri dan kanan lebih lihat. Oke, silakan mungkin teman-teman media dan juga para tamu undangan yang ingin mengambil gambar boleh ya. Nanti sebelum kita silakan duduk kembali, dan juga kita akan sama-sama menyaksikan ya untuk trailer filmnya ya, Musuh Dalam Selimut. Alright. Kiri kanan boleh ya, silakan sebelah kanan dulu boleh. Iya. Sudah kanan, depan mungkin boleh, kita ke depan dulu. Depan dan atas boleh. Oke, kiri silakan. Iya. Ya, sudah ya. Ntar ya, simpen memorinya, kita ada foto-foto lagi. Silakan duduk kembali ya. Oke. Nah, ini enaknya begini aja duduknya ya, mereka udah kita sama-sama. Oke. Ini Kim berperan sebagai yang ngeras lagi, terus jadi istri juga diselingkuhin, hamil. Itu ini lebih dalam lagi atau gimana ya? Aku ngerasa maaf ya. Iya. Tengah dong gitu kan? Yasminnya di tengah. Yasmin di tengah. Aku berperan sebagai istri yang tersakiti lagi, betul. Tapi alur ceritanya sangat berbeda dari cerita-cerita yang aku peranin sebelumnya. Karena di sini tadi seperti yang disampaikan sama sutradara kami, Bu Hadra, itu ceritanya tricky banget. Matan akan ikut masuk ke dalam filmnya dan akan berusaha untuk mencari titik akhir bersama-sama gitu. Itu sih perbedaannya. Sama di sini aku juga ngerasa aku nggak ada tempat lari gitu. Jadi aku hanya sendiri memperjuangkan diriku gitu. Aduh, takut banget spoiler. Kak Megan, mungkin mau tanya kan, kalau dari trailer sendiri udah kelihatan nih kalau kamu jadi yang antagonisnya gitu. Iya. Mungkin udah siap belum sih untuk menerima hujatan-hujatan dari nanti? Siap banget. Nggak apa-apa, karena aku ngerasa dengan aku ngambil peran ini adalah peran yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Aku tuh dari dulu selalu pengen banget bisa memainkan karakter-karakter yang berbeda, mencoba hal-hal baru, dan ini semoga bisa menjadi jembatan itu. Pertama kali aku dikasih skripnya aja, aku baca peran yang spesifik kayak wow, dia ini very challenging ya, karena ya oke, mungkin dia antagonis, tapi kan semua orang tuh punya alasan, walaupun mungkin alasannya tidak benar, tapi dia tuh ketawa. Walaupun mungkin alasannya tidak benar, tapi bagi Suzy itu adalah hal yang terbaik buat dia. Dan ini tuh bukan cuma challenging untuk dimainkan, tapi
it's very tiring karena Suzy is a very hard character, tapi it was super fun dan aku cuma berharap nanti pas kalian nonton kalian bisa kayak greget banget sama aku. Malah kayak aku berharap dengan kalian nonton kalau pada greget sama aku artinya aku berhasil gitu. Megan, risetnya gimana buat jadi orang kedua ini atau mungkin yang lain? Aku agak susah menceritakan sebenarnya karena ini banyak spoiler takutnya ya. Cuman di sini tuh mungkin aku sempat kesusahan awalnya karena Suzy itu very cheerful ya, dia cheerful, tapi dia tuh over cheerful. Kayak waktu reading aja Bu Hadra kayak ayo bisa lagi yuk, naikin dikit lagi gitu. Jadi yang misalkan orang yang kayak hai kamu baik-baik aja nggak, dia kayak hai kamu baik-baik aja nggak. Jadi orang yang normal pasti kayak oh di orang kenapa ya, kok fake, rasanya tuh fake gitu. Dan di situ mungkin aku banyak kayak latihan sama diri sendiri juga karena aku harus bisa membedakan di depan gadis sama di belakang gadis seperti apa. Dan ya, Siap untuk stereotip mungkin ke depannya mungkin dapat peran yang sama mungkin. kayak gini seperti yang tadi dibilang, ini filmnya sangat banyak teka-teki. Peran yang kalian kira tidak seperti yang kalian kira. Bukan orang ketiga pada umumnya. Kayak percaya sama aku, gak akan ada yang bisa tebak ending filmnya seperti apa. Seperti kayak penulis kita bilang tadi ya Cassandra, dia itu menulis setiap karakter itu ada background story-nya, dan setiap perlakuan atau actions dari karakter ini itu ada alasannya kenapa. Jadi kalau menurut orang lain mungkin Suzy jahat, dari pandangan Suzy dan orang-orang di sekitar Suzy mungkin kayak enggak, dia nggak jahat, ini karena gini kayak gitu Iya, gitu. Jadi kalau pertanyaan stereotype, ketika kalian nonton dan ngerti, seru untuk bisa memerankan orang se-mentally challenging Suzy. Mudah nggak atau sulit atau mudah untuk masuk dan keluar karakter seperti Suzy? Mudah enggak juga ya, cuman mungkin aku juga dikelilingi cast yang sangat-sangat baik. Kayak setiap kali motek pasti aku banyak bertanya sama Bu Hadra juga, saudara kita. Jadi mereka tuh bantu aku untuk level real life sama strat ceritanya gitu. Dan nggak se apa ya, very mentally challenging, cuman aku juga tahu batasannya. Intinya aku ngambil ini juga karena aku tahu pemainnya siapa aja, aku tahu ya sebagai gadis dan juga Megan sebagai Suzy, jadi ya aku nggak bisa nolak karena aku tahu mereka mainnya bagus banget, jadi bakal enak nanti mainnya. Kayak Spin, mungkin aku mau nanya, tadi kita bisa lihat Israel itu kan emosional poster banget kayak marah-marah, tapi ke bawah nggak sih pas sebenarnya ke bawah marah ke KWK, ke bawah marah ke Oh, parah banget. Ini yang follow deh, nggak bercanda. Cuma rame tuh beritanya kemarin. Oh ya, yang kita pakai quotes. Tapi nggak ke bawah karena aku udah kenal Megan sebelumnya, justru menjadi teman diskusi yang sangat-sangat baik. Dan ke Bani juga aku udah pernah main film sama Arbani juga sebelumnya. Arbani juga sebelumnya, tapi kali ini aku sama Arbani romance. Ada beberapa scene yang romance dan intimate, jadi aku lebih kali ini kita lebih kayak berkolaborasi berasa ya Mbak. Aku lebih banyak ngobrol sama Bani, dan overall enggak sih, nggak kebawa emosi karena in real life kayak teman. Jasmine, tadi kan ada pertanyaan ke Megan kan bahwa akan falling ke stereotype. Kamu juga dari series yang sama dengan karakter yang sama, di sini juga ada apa ya, ketakutan untuk bisa dianggap stereotype Jasmine Nastar seperti itu ya. Nah kebetulan sebenarnya cerita ini duluan yang develop, baru series yang kemarin. Jadi kalau dibilang stereotype, ya juga karena ceritanya beda, lumayan beda sih, beda banget. Setiap cerita, setiap film, setiap series kan punya keunikannya masing-masing. Jadi ya saat aku ngerasa dekat dengan ceritanya, saat aku ngerasa ceritanya menarik, lalu aku ambil. Tapi kalau cuma template, ya nggak akan aku ambil. Tapi susah nggak sih acting dengan perut besar, kan ada adegan yang lari-lari, naik motor gitu. Susah banget sih karena aku belum pernah hamil, tapi aku diceritain dan aku juga bertanya ke
aku yang dia termasuk kakak Fitri hamil 9 bulan itu kayak gimana ya pergerakannya ya, selambat apa kalau lari, terus sesusah apa kalau do activities gitu, dengan bertanya kepada produser aku, sama aku juga liatin orang-orang hamil di TikTok olahraganya gimana gitu lah pokoknya. Jadi I take from there sih. Tapi menurutku emang berat, emang lumayan berat beneran, karena dia emang gede dan itu full silikon gitu. Yasmin, semenantang apa sih kamu beradegan menangis gitu? Kayak kamu kan kayak intu banget gitu kalau Untuk adegan yang sangat berat dan emosional, yang paling menantang buat aku adalah memposisikan diri aku di dalam situ, karena menurut aku kalau berperan kan yang paling penting itu rasa ya. Jadi untuk merasakan itu sih, dan waktu aku gali emosinya si gadis, terus aku juga kebetulan ada temen dan teman orang tua aku juga yang pernah merasakan, mungkin nggak se ekstrim gadis, tapi mendekati kayak gimana sih rasanya patah hati itu seperti apa, dan dari situ aku mulai membayangkan dan naruh diri aku di posisi gadisnya. pernah ngalamin ini gak sih musuh dalam selimut dalam kehidupan? Mungkin begitu tadi pernah apa dilempar ya? Tidak, jangan sampai. Iya, takut sih Kak. Amit-amit. Oke, ya teman-teman ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.